Tapi kalau ngomong begitu TPPU nih, saya balik lagi nih Bang, ingat ada kasus besar yang hari ini Sedang hangat ya? sedang hangat. Iya. Hari ini tadi Bang kita terima informasi bahwa Presiden sudah menetapkan Kuntadi. Pak Kuntadi, Ya. Dr. Kuntadi sebagai Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus. Ya. Jampitsus menggantikan Pak Febri Adriansyah. Ya. Nah kita berharap Pak Kuntadi ini tidak kena kasus gitu. Bang, kemarin saya dapat info teman-teman ILAJ sempat mengirimkan surat Ya. kepada Pak Presiden. Ya, betul. Dan saya tadi terima ada bukti penerimaan surat Ya. bahwa surat itu sudah diterima dan akan diteruskan lah ya. Betul, tanggal kepada 15 Juli. Tanggal 15 Juli Ya. terkait kasus yang sedang dijalani oleh ex Jampitsus Pak Febri Adriansyah. Syah. Itu surat apa yang kemudian dikirimkan teman-teman ke sana Bang, ke Pak Presiden? Ya, Tribuners, kita pada tanggal 15 Juli sudah mengirimkan surat kepada Pak Presiden untuk menyikapi terkait kasus Pak Febri ya sebagai mantan Jampitsus. Jadi dalam surat itu kita menyampaikan secara spesifiknya sebenarnya permohonan abolisi atau amnesti terkait kasus Pak Febri selaku mantan Jampitsus. Oke. Nah, salah satu pertimbangan yang kita masukkan di dalam surat itu berkaitan dengan rekam jejak Pak Febri. Oke. Nah, kita dari ILAJ melihat sosok Pak Febri ini sebagai jaksa, salah satu jaksa yang berani dalam pemberantasan korupsi. Hal itu terlihat, kita bisa lihat dari rekam Track jejaknya. record dia lah ya Bang, track recordnya dalam Mulai dari dilantik tahun 2022 hingga tahun 2026, kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Agung, khususnya yang di bawah Pitsus, itu nilainya sudah lebih daripada 1.000 triliun untuk terkait kasus tindak pidana korupsi. Nah, belum lagi kita melihat keterlibatan Pak Febri di dalam Satgas PKH Oke. sebagai ketua pelaksana Satgas PKH. Oke. Yang sampai per hari ini sudah ada 43 triliun yang diberikan uang kepada negara hasil sitaan daripada denda administrasi dalam penggunaan hutan yang selama ini dibiarkan gitu. Nah, kalau kita lihat dari pengembalian aset yang kemudian kembali ke negara yang selama ini dikuasai oleh mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab, itu kurang lebih sudah 400 triliun. Gitu. Nah, atas dasar ini kita melihat kita memberikan pertimbangan, memberikan usul kepada Bapak Presiden. Nah, kasus Febri ini tanpa mengintervensi hukum, kiranya Bapak mempertimbangkan untuk memberikan amnesti atau abolisi. Surat itu juga kita tembuskan ke Mensesnek, Menseskap, baru kita ke Seskap, kita tembuskan juga ke Jaksa Agung dan juga ke DPR RI. Amnesti dan Amnesti atau abolisi. Ya. itu bukan berarti dia harus jalan dulu proses ini. Nah, Setelah ada putusan inkrah di tahap pertama, baru bisa dikasih. kalau kita lihat kan Pak Prabowo ini pernah 2 kali nih Bang. ya Ada 2 memberikan, kasus ya. Ya. Setelah vonis, ya kan? Ya. Kemas baju pulang karena keluar amnesti dan abolisi tadi. Ya. Seingat saya ada kasusnya siapa PDIP itu Bang? Hasto. Satu lagi Tom kasusnya Lembong. Tom Lembong. Ya. Berarti Sebenarnya proses hukumnya jalan dulu nih. ya. Sebenarnya kita kan tidak bicara waktu kapan yang akan diberikan oleh Pak Presiden. Tapi kira-kira dengan track record Ya. Pak Febri ini bolehlah dipertimbangkan bolehlah untuk dipertimbangkan. memberikan Betul. amnesti dan abolisi. Dan abolisi. Gitu. Tapi perkaranya ruwet ini Bang. Nah, itu dia memang. Ya, kalau kita lihat ya Bang, memang menjadi catatan kita kan uniknya mulai dari penggeledahan. Ya. Nah, awal kita nimbrung membela Pak Febri itu dari proses penggeledahan. Oke. Nah, proses penggeledahan itu kita melihat ini belum apa-apa, belum ada pengumuman resmi atau konversi pers resmi dari Kortas Tipikor Polri. Kemudian
penggiringan di media sosial sangat masif. Yang menyampaikan bahwa emas, uang yang ditemukan dan semuanya menyerang langsung kepada Pak Febri selaku Jampitsus pada saat itu. Nah, kemudian setelah proses itu dan Pak Febri ditetapkan sebagai tersangka, kemudian diserahkan kepada kejaksaan. Nah, di situ juga kan ada banyak ya kita agak bilang bias ya? Iya, tokoh-tokoh kita yang terkecoh seperti Pak Mahfud MD, Bang. Ya. Pak Mahfud MD kan sempat mengatakan itu sudah pas. Karena sempat berpikir sudah P21. Penyerahan berkas. Penyerahan berkas gitu kan. Nah, rupanya bukan penyerahan berkas. Bukan penyerahan berkas. Tapi seperti apa ya? Melempar kasus. Melempar Gitu kan? kasus. Kan gitu, Bang. Betul. Kalau tadi dia penyerahan berkas artinya di penyidik Polri sudah melakukan proses penyidikan. Ya, betul. Penyelidikan dan penyidikan. Ya. Ada tersangka di situ. Betul. Lakukan penggeledahan dan penyitaan. Betul. Baru setelah P21 berkas dan tersangka diserahkan ke kejaksaan. Dalam faktanya hari ini bahwa Polri belum melakukan proses penyidikan, artinya belum ada tersangkanya, belum diperiksa, Ya. kan gitu kan? Bukan berkasnya yang diserahkan, bukan P21 kan, berarti kan itu kan, Bang? Betul. Ini perkara inilah semua dikasihkan, udahlah kalian periksalah gitu kan. Ya. Nah, tetapi kan situasinya Polri sudah menetapkan dia tersangka. Nah, ini juga kan menjadi bola panas bagi kejaksaan. Makanya apakah situasinya Pak Febri kemudian diperiksa sebagai saksi atau sebagai tersangka, itu juga kemarin kan sempat sebagai saksi. Ya, Setelah saksi tersangka. jadi tersangka. Tapi faktanya hari ini Kejagung itu, Bang, sudah membentuk tim sus katanya. Ya, 9 Ada 9 orang Ada jaksa 9. senior di sana, Betul. termasuk Pak Kajati kita. Kajati. Itu Ya. juga masuk dalam tim khusus. Tim khusus. 9 jaksa senior yang kemudian menyidik kasus Febri dan sudah ditetapkan tersangka katanya, Bang. Ya. Kemarin sudah pemeriksaan. Betul. Ada 18 pertanyaan 18 katanya. pertanyaan. Yang awalnya Polri kemudian di awalnya ini kan ada dugaan 3 kasus dugaan korupsi dan Ya. TPPU. Satu itu untuk kasus Asabri. Asabri. Lalu batubara PLN. Ya, Kemudian satu lagi Krakatau Steel. Krakatau Steel. Tapi belakangan hasil penyidikan dari kejaksaan, tim sus ini ranahnya ke korupsi dan TPPU Asabri. Asabri. Nah, di sini lagi, Bang, yang menariknya, kita sampaikan juga dalam surat itu sekilas. Kalau kita bicara TPPU, maka kan harus ada predikat krem. Harus ada tindak pidana asalnya. Nah, kalau seperti Asabri, saya sudah baca juga putusan-putusan pengadilannya Terkait kasus Asabri. terkait kasus Asabri. Sama sekali tidak pernah menyebutkan Pak Febri mantan Jampitsus di dalam kasus ini. Nah, sedangkan TPPU ini kan nggak bisa berdiri sendiri nih. Nah, harus ada keterhubungannya. Apa kontribusi Febri ini dalam Iya, kasus Asabri? dalam kasus Asabri. Nah, kalau kita melihat secara logika hukumnya dalam proses ini, kalau memang TPPU yang disangkakan kepada Pak Febri yang berhubungan dengan Asabri, ya Di mana keterlibatannya kan gitu? di mana keterlibatannya dan potensi bebasnya besar. Kalau kita lihat dari situ, Tapi kan faktanya begini, Bang Powerful. Kortas ya, Kortas Tipikor. mengamankan alat bukti. Ya, Ada uang sekitar 476 miliar Miliar. dan 74 kilogram emas. Ya. Ini kan barang banyak nih, Bang. betul. Ya kan? Yang diamankan dalam proses penggeledahan di 21 titik. Ya, Satu di antaranya rumah milik ex Jampitsus. ya di Sentul. Ya, di Sentul. Meskipun sertifikatnya katanya nggak atas namanya, Bang. Tidak atas nama dia. Ya. Karena atas nama Dalam mertuanya. proses awal, dalam konferensi pers, ex Jampitsus kan sempat sampaikan, Ya, betul. betul itu rumahnya. Rumahnya. Ya kan gitu kan, Betul. Bang. Lalu memang ada barang di situ. Ya, Ada kegiatan di situ dan ada pemiliknya. ada pemiliknya. Kan gitu. Abang nggak yakin
alat bukti, barang bukti uang 400 miliar lebih dan 74 kilogram emas itu tidak berkaitan dengan Asabri. Nah, jadi yang uniknya kita melihat dalam kasus ini, Bang, Febri kan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, seharusnya ini kan menetapkan tersangka ini sudah pasti Polri memiliki dua alat bukti yang cukup. Nah, kalau ini sudah cukup, maksudnya begini loh. Seharusnya kita tidak memperdebatkan lagi uang dan emas itu milik siapa. Kan gitu dia. Ya. Karena kan dia TPPU, kemudian Polri meyakini ya kalau itu memang punya Febri. Ya. Tapi kan tidak cukup hanya keyakinan. Nah, apa yang dimiliki oleh Kortas Tipikor hingga saat ini itu belum kita lihat. Contoh, apakah ada bentuk transferan? Apakah memang ada bukti ketersinggungan dia dengan relate-nya dengan kasus sebelumnya dengan Asabri gitu kan? Nah, ini yang kan belum kita lihat. Memang bisa aja kan gini, Bang. Tidak terkait langsung dalam fakta persidangan dan putusan kan gitu kan. Tapi mendapatkan keuntungan di luar itu kan gitu. Ya, bisa saja kan. Bisa saja dia kemudian jadi terhubung dengan kasus itu. Jaksa gitu kan. yang meriksa Abang misalnya gitu kan, atas kendali saya, jaksa meringankan Abang kan gitu bisa aja, Bang. Ya, betul. Nah, tapi di fakta ini belum terungkap. Gitu apa kan. keterlibatan Febri dalam kasus Asabri ini. Betul. Nah, kalau dia sudah, tapi lucunya kan situasinya ini kan dia sudah tersangka. Kenapa publik tidak berhak mengetahui apa dasarnya tersangka ini? Oke, dibilangnya TPPU. Skema TPPU-nya ini gimana? Ya. Nah, sehingga kita memperdebatkan seperti yang Abang tanyakan tadi kan. Ya, kita juga berandai-andai akhirnya ya. Iya, kita akhirnya berandai-andai. Itu ada pekerjaannya, ada yang punya. Kemudian kalau kita lihat dari konversi pers dari pihak terkait, baik Pak Febri ataupun si Don Rito, yang disentul ini ada yang punya, yaitu punya Yayasan Amal. Ya. Kalau yang di kafe punya Don Rito. Ya. Dan ada pekerjaannya kerjasama dengan perusahaan kan gitu dia untuk membangun pelabuhan di Kalimantan Timur. Gitu kan. Kalau Kalimantan Timur enggak asal Abang. Enggak, saya Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Kalau dari tempatnya pasti dapat info tuh saya tuh. tapi ya Bang powerful ya. Artinya tadi Abang bilang ada istilah bola panas. Ya, betul. Ketika Kortas memulai ini kemudian diserahkan gitu ya, bukan dilimpahkan ya, Bang. Diserahkan. Istilah kita kan dalam acara kita kan dilimpahkan. Betul. Kan gitu kan. Diserahkan kemudian ke kejaksaan, kemudian dibentuklah tim sus, sedang proses lah ini di Kejaksaan Agung, lalu Kejaksaan Agung sementara menyampaikan bahwa ini terkait Asabri. Iya. Terkait Asabri. Bisa lepas juga tadi kalau karena samar kita belum tahu nih. Betul. Asabri itu apa keterlibatan Pak Febri Febri di situ. Sampai bisa mendapat uang 400 sekian miliar dan 76 kilogram kan. Betul, gitu kan, Bang, kira-kira kan. Nah, ini yang pecahan puzzle yang kita memang belum masyarakat juga belum tahu. Kita media juga belum dapat. Nah, sebenarnya sisi kita dari YLAJ melihat ini bisa menjadi titik persoalan yang sangat krusial bagi bangsa ini, Pak. Jadi ini bukan hanya sekedar bicara Febri, kalau menurut kami ya. Karena ini jampitsus, maksudnya ini pejabat tinggi. Gitu. Kalau di Mabes Polri bintang 3 barangnya. Kan gitu dia. Dengan pejabat tinggi saja, penegakan hukum kita abstrak nih sekarang nih. Dengan melihat situasi ini gitu kan. Nah, tentu ya kalau apalagi seperti kita yang kurcaci di daerah ini gitu kan. Yang tadi Abang cerita soal masyarakat mendapatkan keadilan dalam proses hukum itu kan. Itu dia. Apalagi kita yang jauh di Medan ini gitu kan, yang bukan bintang-bintang ini. Yang bintang saja mengalami situasi yang bisa kita abstrak. Kan gitu dia. Nah, abstrak dia. Jadi pada akhirnya situasi ini kalau kita melihat ya, ada secara psikologi seperti konfirmasi bias dia. Ada istilah yang mengatakan konfirmasi bias. Jadi kemudian ini yang menggiring nantinya
temuan awal dari Kortas Tipikor ini, apakah bisa menjadi tetap gitu ya? Nah, apakah bisa menjadi tetap atau kemudian ketika proses penyelidikan dari tim 9 ini kemudian bisa mengalami perubahan? Nah, ini juga kan kita diperhadapkan dengan publik nih, Bang. Pertanyaannya kan gini, ada istilah jeruk makan jeruk. Ya kan? Ya kan? Ya, betul, Bang? betul. Ada istilah jeruk makan jeruk. Tadi kalau Abang istilahnya bola panas ini dikasih ke kejaksaan. Nah, memang kalau secara tentu Tribuners menyaksikan bahwa ketika isu ini mencuat, ada cicak versus buaya, jilit-jilitan kan, seperti gitu kan. beberapa tahun yang lalu. Iya. Kemudian para petinggi Polri dan petinggi kejaksaan melakukan TNI termasuk melakukan perjumpaan silaturahim. Ya. Jadi ketemulah Kapolri, Jaksa Agung, Sowan. Kalau kami melihat justru ada apa-apanya itu, kan gitu kan, Bang? Kan gitu. Kan biasanya kita kalau Lebaran atau Natal kan, kita gitu kan. Betul. Tapi ya itu yang masyarakat hari ini saksikan, Bang, bahwa bias yang tadi Abang bilang, masyarakat juga loh kok di para pemimpin kami aja nih nggak jelas nih konstruksi hukumnya. Nah, di situ dia. Proses penegakan hukumnya menimbulkan pertanyaan. Kan tidak salah, Bang, akhirnya masyarakat menilai bahwa ya sudah, dari Kortas diserahkan ke kejaksaan dengan kod jeruk makan jeruk itu, nanti akhirnya ada deal-dealan bahwa ini nggak usah melebar kemana-mana deh. Betul. Dan kita juga harus bahwa proses penegakan hukum kan harus, Bang, bahwa yang bersalah harus dihukum betul, dengan tingkat kesalahannya tadi. Betul. Dan konteks tidak hanya dia, bahwa orang lain yang ikut di dalamnya kan juga harus bertanggung jawab. Oh iya, betul. Tadi kalau Abang bilang melihat sepak terjangnya Pak Febri membantu mengembalikan keuangan negara, melakukan proses penindakan terhadap para kriminal tadi, akhirnya ada orang yang dikorbankan dong nantinya. Nah, supaya ya si Febri sama si Don saja yang kena di situ. Kan gitu, Bang. Betul. Nah, kalau kita lihat kan dari asumsi ini semua, Bang, pada akhirnya pertanyaannya ini ada hidden something gitu ya kan. Sepertinya ada sesuatu yang kemudian disembunyikan, gitu kan? Ya, kemudian muncul spekulasi kalau Febri ini nanti akan jadi jaksa agung dan pada akhirnya harus dihabisi, gitu ya. Harus dijegal ya. Meskipun nanti proses hukumnya tidak akan lanjut, tapi seminimalnya dia tidak jampitsus lagi. Nah, ini kan spekulasi ini semuanya pada akhirnya muncul nih ke permukaan. Tapi tidak salah, karena prosesnya tadi, Bang, yang tidak transparan menurut kita, Bang. Nah, di situ dia, betul, Bang. Biasanya, Bang, teman-teman jurnalis ya, Tribuners, dalam kasus apapun, kalau di tingkat polsek, itu biasanya transparan sekali tuh, Bang. Ya kan? Kronologis, mau jaksa konferensi pers, mau polisi konferensi pers, biasanya tuh lengkap tuh, Bang. Alur kasus, kenapa kemudian ini alat buktinya, bahkan tersangkanya dipakein rompi orange, Bang. Atau rompi pink, atau rompi yang lain lah dengan tulisan tersangka. Tapi kok di kasus ini itu seakan-akan tidak jelas gitu. Kalau Abang menilainya sama nggak tuh sama saya tuh? Sama, Bang. Situasinya tidak jelas tentu sama. Maksudnya kita melihat situasi ini yang kita katakan sama teman-teman juga dalam diskusi, ini menguji kita sebagai marwah kita sebagai negara hukum. Gitu ya, kita dari YEL aja, kalau Pak Febri salah, silahkan tegakkan hukum benar-benar setegak-tegaknya. Nah, justru ada upaya hukum lain nantinya. Ada hukum lain, kan gitu. Betul. Mau dia banding, mau dia kasasi, atau sampai ke yang Abang surati Pak Presiden, kasih aja, kan gitu. Betul. Abolisi atau amnesti di situ. Ya, ini sebenarnya untuk Prapit juga kan masih terbuka. Masih terbuka. Nah, hanya saja dengan gelombang publik yang sudah begitu besar, Bang, apakah pihak kejaksaan tim 9 ini nanti punya nyali untuk transparan dalam proses ini? Iya. Nah, begitu contohnya diselidikin nih, kasus Sasabri, kasus ini, kalau ditemukan adanya situasi yang keterlibatan Pak Febri, nah, mungkin kalau menurut saya ya, pihak kejaksaan
tentunya karena dorongan publik yang sudah begitu besar, Ya. ya mereka akan tampil. Tapi kalau tidak ditemukan lalu bagaimana? Sanggup gak contohnya pihak kejaksaan yang tim 9 SP3 ini. Nah, SP3 kan? ya SP3-nya. Ya. Nah ini juga kan menjadi ribet jadinya kasus ini itu. Ya karena semua sudah bicara, gitu kan. Ya sebenarnya sih kalau kita runut, Kortas Tipikor harus menyampaikan juga karena ini kan saling bantu dia, Bang. Ya. Kalau Akhirnya kita lihat bertukar data, bertukar Iya, informasi. betul. Kan Bahkan gitu, Bang, KPK juga dilibatkan sebagai supervisi kan. Oh, KPK dilibatkan? KPK juga dilibatkan Oke. sebagai supervisi. Meskipun KPK tidak mengambil alih. Gitu kan. Idealnya KPK ambil alih kali ya. Kan gitu, Bang. Kan fungsinya KPK kan begitu, ketika penegak hukum mengalami deadlock gitu Ya. kan, mengalami hambatan, Kasus tidak berjalan. mau dia di internal, mau dari eksternal, KPK kan bisa tampil tuh. Ya. Yang memang hari ini Bang Porpul banyak kemudian orang ahli hukum, para profesor yang berharap KPK ambil peran di sini. Gitu. Iya, tapi kalau kita lihat, Bang, juga dari beberapa ex-pimpinan-pimpinan KPK yang kemudian diwawancarai oleh teman-teman media gitu ya kan. Justru underestimate dengan ketika kasus ini masuk ke Kejaksaan. KPK. Oh, oke. Nah, ini juga yang membuat Kenapa? unik gitu kan. Karena mereka berpikir revisi undang-undang KPK dulu, kemudian tanda kutip melemahkan ruang gerak daripada KPK. Banyak yang harus dikoordinasikan untuk sampai penanganan kasus ini. Nah, sehingga kalau kita lihat juga kan komentar dari ketua KPK, terlampau dini kami ikut masuk ke dalam situ. Ya mungkin ketika ada pertimbangan-pertimbangan yang lain dari mereka, ya sehingga nggak masuk ke dalam kasus ini. Tapi ya memang tadi Bang Porpul akhirnya masyarakat menunggu nih. Ini kan kayak cerita sinetron akhirnya nih, Bang. Nah, ya betul. Masyarakat menunggu ini happy ending atau tidak kan gitu. Ya, Kemana arah Betul. kasus? Tapi rasanya kejaksaan juga tidak akan apalah ya, Bang, main-main lah ya dalam proses ini, bahwa ada lembaga yang harus diselamatkan, lembaga hukum yang harus berdiri tegak kejaksaan, dan ada Polri yang harus tetap tegak, bahwa dalam prosesnya ada yang bersalah ya memang harus disanksi dalam tingkat kesalahannya itu kan, Bang. Tapi kalau kita lihat kan yang kita bilang tadi jeruk makan jeruk itu, ini kan muncul kemudian karena banyak persepsi ini tak terkoordinasi nih gitu kan. Maksudnya tak terkoordinasi, sama seperti viralnya pernyataan Bang Hotman yang bilang tidak ada izin presiden untuk pemeriksaan Jampitsus ya. Kalau kita lihat memang secara hukum tapi secara positif hukum kan kita nggak perlu juga. Nggak perlu ada. Presiden kasih izin. Iya betul. Kan tidak perlu ada. Iya. Nanti kalau minta izin lama kan prosesnya. Dianggap Bang, sebagai gitu intervensi hukum kan gitu ya. Nggak boleh kan intervensi hukum. Tapi kan kalau kita lihat ya, Bang, sebagai ya kita bilang ini menyangkut terkait hubungan antar lembaga negara. Mungkin kalau koordinasi oke lah ya. Menginformasikan atau mengkoordinasikan gitu kan. Sama seperti yang dialami kejaksaan ketika ingin mengeksekusi MBG gitu kan. Ada koordinasi gitu. Dan kita yakin sama Pak Prabowo juga sampai sejauh ini beliau untuk kasus korupsi sangat-sangat komit. Ada berapa banyak itu, Bang, yang partai beliau terlibat. Ya. Maksudnya yang oknumnya itu adalah kader Partai Gerindra gitu. Juga disikat ya. Juga disikat. Itu kan luar biasa juga itu. Jadi maksudnya sebenarnya tidak ada harus yang dikhawatirkan ketika Mabes Polri atau Kortas Tipikor berkoordinasi. Gitu. Nah, dan Bang Hotman menyatakan tidak ada izin dari presiden. Itu dia yang jadi persoalan. Walaupun tidak perlu izin juga kan gitu kan, Bang. Ya Bang Hotman memang kemarin juga sempat viral lah ya, Bang. Apalagi terakhir ada pernyataan Bang Hotman yang kemudian membuat teman-teman jurnalis juga merasa tidak enak, Bang. Dan akhirnya beberapa PWI melaporkan Bang Hotman ke polisi gitu. Jadi ada kasus, ada anaknya lagi nih, Bang, kan gitu kan. Dan Bang Hotman juga masuk ke dalam pusaran kasus ini karena beliau menjadi kuasa hukum dari ex Jampitsus. Kan gitu ya, Bang, kira-kira. Dan ya kita menyaksikan lah, Bang. Tapi pertanyaan saya, dengan kita bisa bilang ketidakpastian proses hukum lah,
Ya. yang terjadi Betul. di tingkat nasional ini, Di Bang. tingkat nasional. Ada dampak nggak bagi abang yang kemudian hari-hari melaksanakan proses peradilan ini, Bang, di masyarakat dengan kasus yang seperti ini di tingkat negara kita Dampaknya sana? tentu, Bang, sangat signifikan. Maksudnya kita melihat masyarakat jadinya melihat, oh, penegak hukum ini begitu ya. Maksudnya asumsi, apalagi yang mengalami dampak ini kan kejaksaan nih, yang mengalami dampak ini. Masyarakat teman-teman kita juga banyak jaksa yang kemudian langsung dikonotasikan, oh ini juga jaksa tukang korupsi nih, gitu kan. Nah padahal kan contoh lah kalau kita secara hukum positif, Pak Febri ini kan bukan koruptor, Ya. kan gitu dia. Setelah putusan pengadilan nanti dia terbukti, maka Ya. disebut koruptor. Ya. Nah tapi giringan di masyarakat, Bang, ya melihat institusi kejaksaan itu ya pasti sudah agak sinis gitu. Ya. Aduh, tingkat kepercayaannya menurun. Nah, padahal kan beberapa tahun lalu dengan segala capaian yang mereka miliki, tingkat kepercayaan publik kepada kejaksaan itu tinggi, cukup tinggi gitu. Nah, apalagi ya kalau kita lihat memang di beberapa di bawah gitu ya, setelah pasca pertemuan dari Pak Kapolri yang mensambengin ke Kejaksaan Agung, di daerah kan ngikut nih. Ya. Jadi Kapolres sama Kajari gitu kan, ketemu ikut ya. gitu ya. Nah itu juga memang sangat berdampak tentunya untuk lebih menyejukkan situasi ini. Karena repot kita, Bang, di bawah kalau Ya. memang kejaksaan sama Ya. Polri ini ribut gitu kan. Kasus nggak bisa jalan. pengacara pening juga ini kan. Enggak Iya, P21 gitu kan. Nah, itu dia betul. P18, P19 enggak masuk barang ini kan, Bang. Dampaknya ya masyarakat yang Dampaknya masyarakat. para pencari keadilan ini yang kemudian juga terdampak di Betul. daerah gitu, Bang ya. Ya, tapi kita berharap, Bang, dengan penunjukan juga Jampitsus baru hari ini sudah ditandatangani Betul. Kepresnya oleh Pak Presiden, ada Pak Doktor siapa tadi nama beliau? Kuntadi. Ya. Pak Dokter Kuntadi yang juga kemudian hari ini paling tidak yang tadi yang bilang bola panas itu ada di Pak Kuntadi ini, Bang. Ya, nah ini Jadi, kan agak segar juga ini ya. Memang ada beberapa yang di formasi baru gitu kan. kemarin ada 5 atau 6 nama lah yang Ya. disebut-sebut diusulkan ke Pak Presiden. Ada Pak Presiden Waka. juga, ya Pak Presiden juga sudah melakukan pertimbangan katanya Betul, untuk betul. menunjuk kemudian Pak Kuntadi ini menjadi Jampitsus. Jampitsus yang baru ya. Itu. Ini kan kabar rezeki punya jaksa lah gitu. Iyalah, ya. betul. Iya. Nah, Bang, surat sudah teman-teman sampaikan ke Ya. Pak Jokowi, artinya teman-teman Pak Prabowo. ke Pak Prabowo, sorry. Wah, Abang masih nganggap Karena sekarang Presiden Jokowi. bukan tadi dua ngomong Kapolri ini di Oh, masa dua presiden. presiden. Kan gitu kan. Jaksa Agung juga di masa dua presiden. Dua presiden, Jadi betul. Jaksa Agung sama Jaksa Agung Kapolri lebih ini lama dia dari- sama lama ini, Bang. Sama-sama lama. Benar ya? nggak, Bang? Betul. Ya kan, dan beberapa kan kemarin isunya banyak sekali kan, Bang. Ya. Berharap ini bekasnya zaman Pak Jokowi kan gitu, harusnya di zaman Pak Prabowo ada Kapolri baru, ada Jaksa Agung baru. Tadi juga Abang sampaikan Pak Febri ini digadang-gadang akan Jaksa Agung. menjadi Jaksa Agung. Ya. Wow. Kan gitu, Bang. Betul. Informasi ini yang terus berputar di masyarakat. Tapi teman-teman kemarin mengirimkan surat itu dengan harapan Pak Presiden juga bisa arif dan bijaksana. Ya, melihat kasus ini. Melihat kasus ini dan mempertimbangkan track recordnya Pak Pak Febri Febri, dalam betul. proses penegakan hukum. Nah, kalau dari surat ini sih, Bang, apa harapan teman-teman, Bang, ke depan dalam kasus Pak Febri ini dan kemudian dampaknya pada masyarakat kita hari ini, Bang, yang sedang dalam proses mencari keadilan? Ya, tentunya kan kalau dari surat ini kita kan juga minta tindak lanjutnya, itu kita sampaikan juga surat permohonan audiensi. Itu baik ke DPR, ke Kejaksaan Agung, sama ke Sekretariat Negara. Ya, tetapi nanti mungkin kita akan lanjutin lagi untuk surat ke Kementerian Hukum lah. Maksudnya supaya melihat kasus ini nih perspektif kita dari Institute Law and Justice ini gitu. Karena ini menyangkut juga tentang marwah kita sebagai negara hukum. Oke. Nah, dampaknya itu kalau kasus ini dibiarkan bergulir tanpa kepastian hukum yang jelas gitu kan. Ya tentunya dampaknya ke masyarakat. Ya.
masyarakat yang akan mengalami dampaknya. Nah, maksudnya Orang-orang besar saja sulit mencari keadilan. betul. Kan gitu ya, Bang? Apalagi kita yang di bawah Di bawah ini ini kan gitu. semakin jauh gitu kan. Nah, ya kalau memang Pak Febri bersalah dan sudah ditemukan buktinya, silahkan berikan ketentuan hukum yang berlaku gitu. Nah, kemudian ya ketika sebaliknya, ketika ditemukan kemudian diselidiki kemudian tidak ditemukan, nah kemudian berikan juga haknya dia, gitu kan. Nah, maksudnya situasi ini supaya terang gitu. Jadi masyarakat tidak selalu ini kan kita lihat Bang, ini kebiasaan di negara kita. Ini semakin lama hukum dan politik akan jalan, gitu kan. Ya. Nah, yang berkepentingan politik juga akan masuk, Ya. gitu kan. Ya meskipun sebagian orang beranggapan ini sebelum mulai pun kasus ini karena Sudah politik kan gitu gitu kan. ya. Nah, itu. Nah, tapi Tapi memang sulit memilah itu, Bang ya. Dalam penegakan hukum ini proses pencari keadilan kan gitu kan. ya Demi ketuhanan kan gitu kan kira-kira kan Bang. Kan gitu kan Bang ya kalimat betul. kita kan. Tapi ya dalam proses itu ada unsur politik. ya Kenapa tidak Bang? Menetapkan Jampitsus baru saja kan pasti ada proses politik di Proses dalamnya kan. politik. Gitu kan kira-kira kan. Ketika proses itu kan juga ada take and give rasanya kan. Betul. Paling tidak utang jasa. Kan masyarakat kita mengenali utang jasa nih Bang. Betul. Gitu. Tapi yang jelas sih seintrik-intriknya politik para elit kita silahkan, tapi janganlah korbankan negara ini sebagai negara Ya, hukum. ya. Jangan korbankan masyarakat yang kita bilang mencari keadilan ke kejaksaan, ke polisi, ke kepolisian, Ikut terdampak ikut dengan peristiwa ini. Nah, ini yang kita sayangkan, kerugiannya nggak bisa kita hitung nih. Ya. Begitu banyak yang terdampak ketika kasus ini terus berlarut-larut gitu. Ya, betul. Tribuners ya memang kita berharap bahwa kasus besar yang terjadi di tingkat nasional ini tidak berdampak banyak lah pada di daerah karena ini melibatkan dua institusi besar Betul. yang dalam proses hukumnya sangat terkait Bang kan gitu kan. Kalau nggak P21 nggak jalan barang itu kan gitu kan. Pengacara pusing kepalanya kan gitu Bang. Betul. Ketidakpastian hukum itu kan tentu klien tanya, Bang, kayak mana ini kasus saya kan gitu kan. Iya. Kayak mana ini. Nah, kita berharap ya proses silaturahim sudah juga dimulai di Jakarta sana antara Jaksa Agung dan Kapolri. Tadi dibilang Bang Powerful, Kapolres dan Kajari juga sudah bertemu. Iya. Tentu ya upaya-upaya ini untuk menyejukkan kondisi. Ya. Tapi di luar itu ya tetap kita berharap Bang Powerful ya kasus ini terang benderang, siapapun yang salah akan bertanggung jawab atas kesalahannya dan diperlakukan ya kalau belum ada putusan tetap kan rasanya ajas praduga tak bersalah juga tetap harus kita kedepankan kan gitu betul. ya. Itu paling penting juga itu Bang. Kan, Bang kan iya, gitu. Maksudnya jangan kita memponis lebih dulu gitu kan daripada proses hukum yang berjalan gitu. Ya silakan hukum berjalan, silakan mengikuti ketentuan hukum yang ada gitu kan, prosesnya berjalan. Kalau memang bersalah silakan dihukum. Kalau tidak bersalah jangan dihukum gitu kan. Ya sama seperti perumpamaan atau pernyataan yang sering kita dengar gitu ya Bang. Maksudnya lebih bagus membebaskan sekian ratus orang yang bersalah daripada harus menghukum satu orang yang tidak bersalah. Gitu. Nah, ini kan maksudnya ajas praduga tak bersalahnya harus ada gitu, harus kuat dia. Ya jangan kita lebih bagus menghukum satu orang yang tidak bersalah tapi kemudian membebaskan mereka-mereka yang sebenarnya tersangkut kasus hukum gitu. Tribuners, ini seru kalau tidak dibatasi waktu, ini panjang kali nih Bang Powerful ya. Tapi Bang Powerful, kita berharap lah ya kasus ini segera terang benderang. Tim 9 sudah bekerja di kejaksaan walaupun ada anomali. Para profesor menyampaikan ada anomali nih dalam proses acaranya ini. Bukan penyerahan berkas perkara segala macam, tapi penyerahan kasus gitu kan. Untuk kemudian internal kejaksaan sendiri melakukan proses penyidikan terhadap ex Jampitsus. Tapi kita berharap kasus ini akan terang benderang dengan penunjukan Presiden mengeluarkan Kepres menunjuk
Jampitsus yang baru. Tentu akan ditangani oleh Jampitsus yang baru. Kita berharap ini juga semakin terang benderang, masyarakat juga ini kan memberikan pendidikan hukum lah ya Bang ya kepada masyarakat kita. Dan kehadiran Bang Powerful hari ini sebagai Ketua Institute Law and Justice ILAJ Sumatera Utara juga memberikan pembelajaran lah Bang, memberikan kita pengetahuan tentang penegakan hukum. Bang, terakhir apa yang mau disampaikan ke masyarakat kita dalam proses penegakan hukum ini supaya masyarakat juga tidak takut, tidak khawatir dalam proses mencari keadilan mereka? Ya, tentunya kepada teman-teman Tribuners ya, dalam situasi ya kita bilang dinamika para penegak hukum saat ini, ya tentunya kita yakini Pak Presiden Prabowo orang yang arif melihat setiap persoalan ini, dan apalagi dengan lahirnya Kepres yang baru tentunya memberikan semangat yang baru, memberikan ya kalau kita lihat ya Bang, secara track record juga Pak Kun tadi bukan orang yang mencela-mencele gitu ya. Kita juga sudah baca track recordnya cukup luar biasa, dan itu kita yakinilah sebagai keputusan yang terbaik untuk di tubuh kejaksaan gitu. Nah, yang pastinya kita masyarakat jangan cepat memvonis, maksudnya lebih menahan diri untuk berkomentar di medsos untuk yang belum pasti kebenarannya gitu. Karena bisa saja kita tersandung kasus hukum yang kemudian karena sudah memvonis lebih dulu daripada proses hukum yang ada. Ya, orang Medan bilang karena lantam kalian di sosmed itu nanti kalian yang kena kan gitu kan, kira-kira kan. Itu dia, betul. Kan gitu ya Bang. Betul. Ya. Nah, kalau untuk butuh informasi ya tentunya butuh informasi yang valid. Teman-teman bisa baca Tribun Medan kan gitu kan Bang, betul. Teman-teman akhirnya ya masuk juga bisa Bang, update di situ ya kan. Betul Bang. Paling enak temukan isu di sosmed. Ya. Cross check di validasi ya, verifikasi dia. Baru komen. Betul. Jangan itu penting di medsos, langsung komen Bang. Panjang urusannya nanti Tribuners. Kira-kira gitu Bang ya. Kira-kira gitu Bang. Iya. Ya Tribuners, itulah jumpa tengah saya dengan Bang Powerful Vender Sihite sebagai Ketua Institute Law and Justice ILAJ di Sumatera Utara. Bang Power, terima kasih sudah hadir di Tribun Medan. Kita jumpa lagi nanti Bang dengan kasus-kasus hukum yang menarik lainnya untuk kita bahas lagi. Tribuners, terima kasih sudah menyimak tayangan Jumpa Tengah edisi hari ini. Kita jumpa lagi di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.